Saudara, pemakaian bahan bakar jenis premium perlahan digantikan dengan Pertalite dan nantinya akan bergeser ke Pertamax. Proses transisi ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ini akan melewati 3 tahapan. Kita simak bersama. Tahap pertama mencakup pengurangan bensin premium di pasaran dulu, disertai dengan edukasi dan juga sosialisasi untuk mendorong konsumen memakai BBM RON 90 ke atas. Pada tahap kedua, tidak hanya premium, tapi juga Pertamina akan mengurangi pasokan Pertalite di SPBU. Dan tahap yang terakhir adalah simplifikasi produk yang dijual SPBU hanya menjadi 2 varian, yakni BBM RON 91, 92 Pertamax dan BBM RON 95 Pertamax Turbo. Ini adalah paparan roadmap Pertamina kepada DPR yang kami kutip dari situs kontan.co.id. Dan sebelumnya, Kementerian ESDM sendiri mengatakan tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dengan pergantian Pertalite ke Pertamax, namun tidak mengungkapkan target waktunya. Sementara kalau kita lihat dari sisi konsumen, atau dari sisi konsumsi, baik pemakaian premium dan Pertalite ini meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018 saja, pemakaian premium ini mencapai 31,3% dari konsumsi BBM secara nasional. Presentasi ini naik jadi 33,3% pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk pemakaian Pertalite, saudara, presentasinya bertambah 3,9% dari konsumsi BBM nasional. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno, meminta pemerintah dan Pertamina agar proses penarikan bahan bakar jenis premium dan Pertalite dari pasaran ini berjalan bertahap. Dengan demikian, transisi energi bersih tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Edi menambahkan, insentif harga Pertamax dapat diberikan untuk meringankan beban masyarakat. Itu pertama merupakan sebuah transisi yang memang harus dilaksanakan. Tetapi kami telah meminta kepada Pertamina agar satu, sosialisasi dilakukan secara baik. Kedua, harus ada insentif yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk misalnya harga. Jangan sampai ada selisih harga yang terlalu lebar antara premium dengan Pertalite dan Pertamax sehingga masyarakat secara sukarela dan tanpa ada beban yang terlalu besar itu beralih dari BBM yang beroktan rendah ke BBM yang beroktan relatif lebih tinggi. Sementara PJS Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Irto Ginting kepada Kompas.com mengungkapkan kebijakan dan roadmap-nya masih akan mengikuti kewenangan pemerintah. Pertamina akan terus mengedukasi manfaat tambahan memakai BBM yang berkualitas. Lalu bagaimana sebenarnya dampaknya ke konsumen jika penghapusan premium dan Pertalite ini nantinya akan benar-benar diberlakukan? Kita akan bahas bersama dengan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat malam, Pak Tulus. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, sebenarnya ini kan wacananya sudah bertahun-tahun lamanya ya, akan BBM, Pertalite dan juga premium ini akan dihapuskan. Bagaimana dampaknya kepada masyarakat dalam jangka pendek dan juga jangka panjang nantinya? Ya, pertama harus ada transparansi dulu berapa sebenarnya konsumsi premium saat ini, berapa persen dari market share yang ada. Karena tadi disebutkan Kompas masih cukup signifikan, tapi kalau saya cek di Pertamina tadi siang katanya tinggal 2% lagi ya per Oktober kemarin. Nah, kalau 2% bisa dari market share dari premium, saya kira dampak itu tidak signifikan. Ya, karena kemudian sangat kecil dibanding konsumsi Pertalite ataupun bahkan Pertamax. Ini yang saya kira harus menjadi catatan. Dan saya kira memang kalaupun ini diwacanakan akan dihapus, ya, saya sepakat kalau bertahap dalam arti premium dulu, dan itu pun juga tidak harus secara nasional full, tapi mungkin premium masih bisa dipakai di daerah-daerah yang isolated ya, daerah-daerah yang C3 yang memang
secara geografis sangat sulit untuk distribusi BBM. Oke, Nah, jadi lalu kemudian kalau sudah siap, lalu kemudian 100% dihapus dan kemudian bertahap menggunakan Pertalite yang saat ini masyarakat sudah sangat gemar menggunakan Pertalite itu. Oke, jadi kalau dari YLKI sendiri memang setuju kalau memang premium memang harus dihapuskan, asalkan sesuai dengan bertahap begitu ya, Pak Tulus. Nah, kalau menurut Pak Tulus sendiri, soal konsekuensi harga, berapa sih sebenarnya harga yang tepat untuk Pertalite dan juga Pertamax agar tidak menekan daya beli masyarakat? Ya, kalau soal berapa yang tepat memang ini menyangkut soal berapa struktur cost dari BBM kita ya, karena BBM kita kan formulasinya memang sangat rumit karena kita masih impor dan segala macam, tetapi kalau dari sisi daya beli yang terpenting adalah selisih itu tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu shock dengan harga yang harus dia gunakan, yaitu misalnya Pertalite atau Pertamax. Kami pernah melakukan satu riset di 5 kota di Indonesia, berapa sebenarnya sensitivitas masyarakat terhadap satu harga komoditas BBM. Nah, yang dihasilkan dari riset itu adalah masyarakat sensitif kisarannya sekitar Rp250 dari harga per komoditi itu. Sehingga masyarakat kalaupun harus berpindah tidak lebih dari Rp250 dari harga yang dihapus itu. Jadi ada hitung-hitungannya yang kemudian tidak Ya. membebani masyarakat tentunya ya Pak Tulus ya. Pak Tulus, kalau menurut YLKI sendiri, Yayasan Lembaga Konsumen sendiri, kapan sebenarnya waktu yang tepat? Apakah tahun depan memang waktu yang tepat agar penghapusan premium dan Pertalite ini benar-benar dilakukan? Padahal di tengah pandemi dan saat ini saat pemulihan ekonomi masih terus berlangsung begitu. Ya, kalau bicara tepat mungkin parameternya agak susah ya. Sebenarnya gini, secara historis 2017 kemarin, premium di Jawa Bali itu pernah dihapuskan. Ya, ingat 2017 yang lalu, premium pernah dihapuskan di Pulau Jawa dan Bali. Tetapi karena pemilu pada 2019 kemudian dibuka kembali. Jadi sebenarnya waktu itu secara psikologis masyarakat sudah terbiasa atau sudah siap dengan BBM non premium, yaitu Pertalite yang formulasinya memang lebih banyak gitu. Nah, oleh karena itu saya juga nggak yakin apakah ini pemerintah hanya soal berwacana terus atau kemudian berani mengambil keputusan yang tepat dan baik ya. Jangan Oke. sampai kita berwacana mulus ya dulu. Oke, kalau dari YLKI sendiri seperti apa rekomendasi yang memang harus disampaikan oleh PT Pertamina dan juga pemerintah terkait dengan rencana roadmap ini? Pertama, kalau premium itu kewenangan pemerintah karena ini penugasan. Nah, saya setuju kalau premium saya kira memang harus ditiadakan karena memang kita sudah sangat ketinggalan. Harusnya kalau secara regulasi premium sudah harus dihapus 24 tahun yang silam ketika pemerintah mempunyai program Langit Biru pada 2006, di mana prasyarat program Langit Biru salah satunya adalah adanya BBM Euro 2, ya, yaitu RON 92, sementara premium RON 88 atau okta number 88, sehingga memang tidak memenuhi syarat untuk program Langit Biru yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, kalau kita bicara standar Euro, maka memang sudah sangat ketinggalan. Negara-negara tetangga kita saja seperti Malaysia, juga Vietnam, standarnya sudah Euro 4, ya sudah 4 standarnya. Kita Euro 2 saja belum lulus. Nah, ini sangat ironis sebenarnya. Oleh karena itu, apalagi dengan komitmen Presiden Jokowi untuk mengurangi emisi karbon pada Paris Protocol dan lain-lain, saya kira salah satu upaya untuk menekan itu adalah memperbaiki kualitas bahan bakar.